gantian Reza yang masuk penjara. Tadi kan Niki Ya memang ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, Kak? Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Nikita Mirzani makin memanas dan publik pun ikut heboh. Bukan karena politik, bukan karena bencana, tapi karena satu nama yang tak pernah gagal mencuri perhatian Nikita Mirzani. Usai menjalani sidang terbarunya, Nikita tak menahan diri, ia bicara blak-blakan di depan awak media. Menyebut nama Dr. Reza Gladys menyerang langsung. Dan mengeluarkan kalimat yang mengejutkan publik, kalau saya bisa dipenjara. Karena katanya pencemaran nama baik, ya sekarang giliran dia Reza harus merasakan juga. Dan kliniknya itu harus ditutup karena mengandung zat berbahaya, ucap Nikita Mirzani. Awal mula konflik ini bukan hari ini, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Berawal dari unggahan Nikita di media sosial yang menyinggung praktik klinik kecantikan Reza Gladys. Sampai akhirnya berujung ke ranah hukum. Nikita menuding ada malpraktik, ia menyebut prosedur yang dilakukan oleh klinik Reza Gladys merugikan pasien, namun Reza tak tinggal diam. Ia balik melaporkan Nikita atas pencemaran nama baik dan kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Dalam sidang terakhir wajah Nikita tampak tegang, namun ia tetap tampil percaya diri. Ia melangkah keluar ruang sidang dan langsung dikerubungi wartawan, dan disitulah drama dimulai. Dia ngadu-ngadu saya, katanya saya fitnah lah, dan ngaku-ngaku saya nipu uangnya lah. Dia sendiri apa kabar tuh klinik, udah banyak korban, diem aja, ucap Nikita Mirzani. Kalimat itu sontak menggemparkan tak hanya media. Publik di media sosial langsung terbagi dua kubu. Ada yang mendukung Nikita dan ada pula yang menilai pernyataannya terlalu keras. Nikita tak berhenti di situ, ia menyebutkan bahwa ia sedang menyiapkan laporan balik. Kali ini ia menyatakan bahwa dirinya memiliki bukti kuat soal praktik klinik Reza Gladys yang menurutnya bermasalah. Kalau saya dibilang nyebar hoax, saya tanya balik, itu korban-korban yang saya tahu. Masa mereka ngarang cerita, udah ada yang luka, udah ada yang rugi secara fisik. Saya punya nama-nama dan dokumentasi, ucap Nikita Mirzani. Dan yang lebih mengejutkan, Nikita menuntut agar izin klinik milik Reza Gladys dicabut. Bahkan menyebut klinik tersebut tidak layak beroperasi karena mengandung zat berbahaya jika tidak bertanggung jawab. Reaksi netizen pun tak terbendung. Beberapa figur publik bahkan mulai angkat suara, ada yang mendukung langkah hukum Nikita. Namun tak sedikit pula yang menilai Nikita terlalu emosional. Kalau ada korban klinik itu, kenapa baru sekarang dibuka? Tapi kalau memang benar ya harus diusut dong. Nikita itu selalu frontal, tapi kadang justru itu yang dibutuhkan biar kasus gak ditutup-tutupi, ucap netizen. Media mainstream mulai mengangkatnya, bahkan sejumlah organisasi profesi mulai mempertanyakan benarkah ada kelalaian dalam klinik tersebut. Nikita menyebut dirinya sudah berdiskusi dengan tim hukum. Ia berniat membuat laporan resmi ke Polda atas dugaan malpraktik dan kelalaian klinik. Ya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Jack, Cita Luna, Reva, Lucky, yang pada datang, Dea, Batari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Nama Reza Gladys pun kini berada dalam sorotan tajam. Jika laporan ini benar dibuat dan diterima, maka bukan tak mungkin situasi bisa berbalik. Dari yang awalnya Nikita menjadi tersangka pencemaran nama baik, kini bisa menjadi pelapor utama. Hari itu udara panas, kamera media berjajar di luar ruang sidang.
Tak ada yang menyangka saat pintu terbuka Lucinta Luna muncul dengan busana coklat elegan. Wajah Lucinta Luna menangis tak terbendung. Lucinta datang bukan sebagai saksi, bukan juga sebagai terdakwa, tapi sebagai sahabat. Ya sahabat, namun untuk siapa Nikita atau Reza? Lucinta Luna pernah menjalin kedekatan dengan kedua belah pihak. Ia pernah tampil dalam live bersama Nikita, tapi ia juga pernah menjadi klien loyal dari klinik milik Reza Gladys. Di tengah situasi penuh tekanan, Lucinta seperti berada di tengah badai dan di ruang sidang. Ia tak mampu lagi menahan air matanya ketika hakim menyampaikan peringatan keras kepada Nikita atas interupsi. Lucinta terlihat berdiri dari bangkunya menutup wajahnya dengan tangan dan menangis. Tangisan itu bukan sekadar isak tapi teriakan emosi. Aku cuma pengen dua sahabat aku nggak saling hancur, kenapa harus sejauh ini, ucap Lucinta Luna. Tangisan Lucinta Luna menjadi sorotan netizen. Pun terbagi, sebagian merasa simpati, sebagian menudingnya cari panggung. Isak tangis Lucinta Luna seolah jadi pesan yang tak terucap bahwa konflik antar sahabat bisa melukai lebih dalam dari musuh. Hingga kini proses hukum masih berjalan, Nikita tetap pada pendiriannya. Reza tetap ingin keadilan dan Lucinta ia tetap menangis. Di antara dua sahabat yang kini berseberangan. Dalam dunia hiburan, sorotan kamera memang tak pernah padam, tapi siapa yang benar-benar tahu isi hati para selebriti? Ya, kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Apaan? Kasihan mereka udah pulang. Kirain dikit tuh, biasanya kan kirain dikit tuh. jemput anak Ya, sekolah, apa tuh? antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Jack, Lucinta Luna, Reva, Luki, yang pada datang, Dea, Batari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi kan Ami udah berapa lama nggak ketemu dengan anak? Ami udah berapa lama nggak ketemu dengan anak? Apa? Udah berapa lama udah nggak ketemu dengan Kalau anak? ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya. Dan anak-anak kan sekolahnya di internasional. Jadi pulangnya jam 4 sore, jam masukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering. Sekarang enggak, karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. itu juga kalung tulisan anak-anak Ami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Kenapa sih kamu Terima sampaikan kasih. ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak Arkana. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Pesan buat RG mungkin. Pesan buat RG, pesan buat RG. Kaniki juga minta BEPOM ditutup karena Mafia Skin kan masih Ya, berkeliaran. ditutup aja, karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kaniki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kaniki? Ya, seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah-udah, aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, sekarang Ami terbongkar satu persatu. Ibunya juga Bang Fahmi dulu, ketahanan dulu. Mau ngomong yang prestasinya itu ke belakang dulu. Mintanya langsung tadi. Semangat ya.
Tangisan Lucinta Luna mungkin tak menyelesaikan konflik, tapi ia menjadi bukti bahwa kadang rasa sakit terbesar adalah saat kita harus memilih di antara dua orang yang kita sayangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita dunia selebriti yang penuh drama, air mata, dan kenyataan. Sampai jumpa di episode berikutnya.